Cina Selatan merupakan perairan dengan sumber daya alam dan hasil laut yang begitu melimpah. Nilai komoditas di Laut Cina Selatan diperkirakan mencapai triliunan dolar Amerika. Hal inilah yang menyebabkan sengketa panas negara-negara di kawasan Laut Cina Selatan. Beberapa negara tersebut diantaranya adalah China, Indonesia, dan juga Filipina. Laut Cina Selatan merupakan perairan dengan sumber daya alam dan hasil laut yang melimpah. Terdapat beberapa negara ASEAN yang memiliki kedaulatan atas sebagian wilayah lautnya di Laut Cina Selatan. Setiap negara pasti akan terus berjuang untuk kedaulatan negaranya secara internasional, baik di udara dan di laut. Salah satu negara yang terus mempertahankan kedaulatannya di Laut Cina Selatan yaitu Filipina. Pada tahun 2016, Filipina membawa masalah sengketa dengan Cina atas Spratly dan Paracel, ya, pulau kecil di wilayah Laut Cina Selatan, ke Badan Arbitrase Internasional. Dan Badan Arbitrase Internasional mengukuhkan bahwa Filipina yang berhak atas pulau-pulau kecil tersebut. Untuk itu, semakin mengukuhkan Filipina atas kedaulatannya terhadap kedua pulau tersebut dan wilayah teritorial Filipina di Laut Cina Selatan tersebut. Nah, artinya pasti setiap negara yang memiliki kedaulatan atas suatu wilayah, baik di darat maupun di laut maupun di udara, akan memperjuangkan sebisa mungkin untuk diakui kedaulatannya oleh masyarakat internasional, termasuk dalam hal ini oleh Cina, berdasarkan konvensi Laut Cina UNCLOS. Ya. Mahkamah Arbitrase Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan Tiongkok tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim wilayah perairan di Laut Cina Selatan. Putusan itu sesuai dengan keberatan yang diajukan oleh Filipina. China's nine-dash line has no basis in international law, particularly UNCLOS, and this has been affirmed by the 2016 Arbitral Award on the South China Sea. We are using all available means at our disposal to preserve our territorial integrity and uphold our rights under international law, especially UNCLOS. These efforts include both bilateral and multilateral engagements with countries that, like the Philippines, are firm believers in the rules-based international order. But this does not mean that we are excluding China. Our bilateral engagement with them on all levels and in various aspects of our relationship continues despite our differences. We have agreed with China that the West Philippine Sea issue, while extremely important to us, is not the sum total of our relationship. Sebagai negara anggota ASEAN, baik Indonesia maupun Filipina terus bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan di Laut Cina Selatan. Dalam keketuaan ASEAN, Indonesia bersama anggota negara ASEAN lainnya, termasuk Filipina, terus berupaya menyelesaikan negosiasi Code of Conduct atau Kode Tata Perilaku sesegera mungkin. Indonesia dan Filipina, baik sebagai sahabat bilateral, sebagai tetangga dekat, maupun sesama negara ASEAN, tentunya ingin agar penyelesaian Laut Cina Selatan ini, penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan ini diselesaikan secara damai. Sehingga Indonesia dan Filipina dan negara-negara ASEAN lainnya, serta negara-negara di sekitar Laut Cina Selatan dapat menikmati suasana kondisi wilayah Laut Cina Selatan yang aman, bebas, dan netral. Untuk itu, negara-negara ASEAN ya mengeluarkan deklarasi on Code of Conduct. Negara-negara ASEAN termasuk Filipina terus berperan dan berusaha untuk menyelesaikan Code of Conduct. Code of Conduct akan menjadi rujukan bagi ASEAN dan Tiongkok terkait pengaturan di wilayah Laut Cina Selatan, termasuk pengaturan keamanan, pengelolaan sumber daya alam, dan stabilitas kawasan Laut Cina Selatan. Dan saat ini
bersama Cina sedang menyusun COC, Code of Conduct, yang nantinya akan menjadi rujukan pengelolaan keamanan, stabilitas, dan kekayaan alam di wilayah Laut Cina Selatan. Sehingga semua negara yang memiliki klaim kedaulatan atas wilayah Laut Cina Selatan dapat menahan diri, dapat bahkan saling bekerja sama untuk mengelola keamanan, ketertiban, dan kekayaan alam yang berada di dalam Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan merupakan kawasan krusial bagi kepentingan ekonomi dan strategis, tidak hanya bagi Tiongkok dan negara-negara ASEAN, tetapi juga bagi seluruh dunia. ASEAN harus dapat berperan dalam perdamaian dan stabilitas di kawasan Laut Cina Selatan. Well, we see the situation in the South China Sea as a global concern for obvious reasons. The conflict in Ukraine has proven that in an interconnected world, instability in one region is likely to adversely affect other regions. ASEAN, including Indonesia, has a major role to play in keeping our region peaceful and stable for the benefit of all stakeholders. ASEAN remains the most effective platform for dialogue and constructive engagement in our region. The fact that ASEAN has helped us maintain peace and increase the momentum of development in a region beset by many challenges speaks volumes about the quality and depth of engagement within the ASEAN framework and ASEAN's role in promoting peace, security, and prosperity in the region. We strongly support ASEAN's and China's collective effort to conclude an effective and substantive code of conduct, which we hope would help us effectively manage tensions in the South China Sea. Selain bekerja sama dengan negara anggota ASEAN, Filipina dan Tiongkok juga sepakat untuk bekerja sama menyelesaikan perbedaan maritim mereka di Laut Cina Selatan dan memperdalam hubungan bilateral. ASEAN diharapkan mampu menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan, termasuk juga berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan Laut Cina Selatan. Pesta olahraga terbesar se-Asia Tenggara kembali digelar. Ajang pembuktian atlet negara-negara ASEAN di ajang multi olahraga 2 tahunan dalam meraih prestasi. Saksikan opening ceremony SEA Games 2023 langsung dari Stadion Marodok Tekno, Phnom Penh, Kamboja. Jumat 5 Mei 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat di kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang maut. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku,
Lindungi, lestarikan dari kepunahan demi kelangsungan hidup binatang langka. Stop perburuan gajah. Filipina memiliki peran yang cukup penting dalam sektor ekspor-impor di kawasan Asia Tenggara. Dari segi ekonomi, Filipina melakukan ekspor dari negaranya dan juga menerima impor dari negara lain, termasuk Indonesia. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN telah membuktikan diri kepada dunia bahwa kawasan ini bisa menjadi motor penggerak global. Berdasarkan data dari Bank Dunia, produk domestik bruto atau PDB gabungan ASEAN mendekati 3,4 triliun US dollar atau kelima terbesar di dunia pada 2021 dan masih bertumbuh 5,5% pada 2022. Dengan implementasi Fakta Perdagangan Asia Pasifik pada 2022, maka perekonomian negara-negara ASEAN dan 5 negara mitranya, yakni Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru akan semakin terintegrasi. Salah satu faktor penguat sektor perekonomian di ASEAN yaitu perdagangan. Dari sisi perdagangan, faktor ekspor-impor lah yang terus diperkuat, khususnya kawasan ASEAN. Salah satu negara di ASEAN yang juga ikut berperan dalam sektor ekspor-impor adalah Filipina. Sektor perdagangan, kegiatan ekonomi Filipina sangat menyumbang signifikan terhadap perekonomian ASEAN, terhadap perdagangan ASEAN. Untuk itu, dari 10 negara ASEAN, Filipina menempati urutan ke-6 dalam volume perdagangan di ASEAN. Komoditas ekspor impor Filipina memegang peran yang cukup penting, terutama di kawasan Asia Tenggara. Perekonomian negara Filipina ditopang oleh industri utamanya yang bergerak pada bidang pengelola makanan, tekstil, elektronik, dan otomotif. Saya kira kalau melihat jumlah penduduk Filipina yang 114 juta, yang merupakan sekitar 18% dari penduduk ASEAN yang 633 juta, maka seluruh sektor ekonomi Filipina berpengaruh besar terhadap perekonomian ASEAN. Salah satu contoh dalam sektor perdagangan, Filipina merupakan urutan ke-6 ya, dari negara-negara ASEAN dalam aspek volume perdagangannya dari ekspor impor. Nah, karena potensi ekonomi Filipina yang besar terhadap ASEAN, maka Filipina memberikan sumbangan terhadap keinginan ASEAN menjadi bagian dari global value chain dan rantai pasok produk, ya, global value chain dan rantai pasok produk regional. Filipina berencana akan melakukan hilirisasi produk mereka. Hal itu dilakukan agar ekspor dalam bentuk mentah atau bahan baku menjadi barang setengah jadi atau jadi. Pemberlakuan hilirisasi ini dilakukan agar nilai ekspor negara tersebut menjadi lebih besar. Saya kira negara-negara berkembang, khususnya di ASEAN, untuk meningkatkan value added dari ekspor produk-produk komoditasnya, tentunya ingin merubah dari ekspor barang mentah ke ekspor paling tidak barang setengah jadi, bahkan kepada end product, produk jadi. Nah, hal ini untuk meningkatkan value added ya, meningkatkan value added sehingga cadangan devisa kita meningkat. Nah, Filipina melakukan hilirisasi terutama di sektor pertambangan
komoditi pertambangan mineral ya, dengan cara memberikan kebijakannya itu memberikan insentif ya, terus memberikan kemudahan memperoleh tanah bagi industri-industri di hilir ya, yang memproduksi produk-produk yang mempunyai nilai tambah. Filipina dan Indonesia sebagai negara anggota ASEAN tentu saja terus bekerja sama dalam sektor perdagangan dari sisi ekspor-impor. Dalam sektor perdagangan, Indonesia dan Filipina perdagangan bilateralnya mencapai sekitar 14 miliar US dollar, meningkat 57% dari tahun 2021 ya, itu pada tahun 2022. Impor Filipina dari Indonesia terdiri dari CPO, minyak sawit, mineral, minyak pelumas, kendaraan, dan produk-produk makanan. Tentunya hal ini semakin mengukuhkan bahwa kemajuan perekonomian di Filipina, daya beli masyarakat Filipina akan menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, akan menyumbang terhadap nilai ekspor Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini Filipina adalah penyumbang surplus perdagangan Indonesia dengan dunia ketiga ya, setelah Cina dan mungkin Amerika. Tidak hanya bekerja sama dari ekspor impor makanan, Indonesia dan Filipina juga bekerja sama dalam produk teknologi tinggi. Peluang lainnya adalah berupa ekspor produk-produk teknologi tinggi ya. Sebagai beberapa contoh diantaranya adalah pesawat terbang ya. Kita sudah pada tahap terakhir bahwa Filipina memutuskan untuk mengimpor 6 buah pesawat dari Indonesia. Demikian halnya peluang untuk mengekspor kapal laut buatan Indonesia. Dan peluang yang lainnya adalah produk-produk yang terkait dengan perkeretaapian. Nah, hal ini dapat dibuktikan selain beberapa di antaranya sudah tanda tangan kontrak, yang lainnya berupa kunjungan-kunjungan dan komitmen yang dibuat antara sektor swasta yang berhubungan dengan perkeretaapian Indonesia dengan institusi di Filipina yang berkaitan dengan perkeretaapian Filipina. Peluang yang lainnya adalah investasi di bidang infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan hal-hal infrastruktur yang terkait dengan logistik. Forum konferensi tingkat tinggi ASEAN diharapkan dapat meningkatkan dan menguatkan sektor ekspor impor di kawasan ASEAN, termasuk di Filipina. Papua Barat berbicara demokrasi. Wilayah kaya sumber daya alam ini akan memilih pemimpinnya. Sosok seperti apa dan bagaimana peta politiknya? Dialog khusus dari Papua Barat Bicara Demokrasi, Jumat 5 Mei 2023, pukul 17 waktu Indonesia Barat atau pukul 19 waktu Indonesia Timur, hanya di TVRI. Warisan tidak selalu berupa harta ataupun benda. Melalui kerja keras, ketelitian, dan ketekunan, lahirlah mahakarya budaya terbaik kebanggaan bangsa.
tercipta dari sentuhan ragam budaya Nusantara yang menjadikan Indonesia begitu kaya akan warna. Cintai Mahakarya Indonesia. Lestarikan batik, warisan budaya Indonesia. Negara-negara kawasan Asia Tenggara banyak memanfaatkan hasil alamnya untuk menunjang perekonomian, salah satunya dari hasil pertanian. Filipina sebagai negara kawasan Asia Tenggara terus meningkatkan hasil pertaniannya, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan negara anggota ASEAN lainnya demi mencapai ketahanan pangan. Filipina merupakan negara kepulauan dengan salah satu sumber utama mata pencaharian penduduknya berada di sektor pertanian. Banyak warga negara Filipina yang bekerja sebagai petani. Filipina memiliki kondisi tanah yang serupa dengan Indonesia, dengan memiliki banyak gunung berapi yang tersebar di beberapa daerahnya, sehingga tak mengherankan jika kondisi tanahnya subur. Kondisi tanah yang subur ini cocok untuk kegiatan agraris atau pertanian. Filipina juga dikenal sebagai negara revolusi hijau. Hal ini dikarenakan keberhasilannya dalam produksi pangan khususnya beras. Revolusi hijau atau Green Revolution merupakan upaya peningkatan produksi pertanian dengan menggantikan teknologi pertanian tradisional ke teknologi pertanian modern. Revolusi hijau berfokus pada penemuan varietas bibit unggul biji-bijian seperti gandum, padi, dan jagung. Filipina dalam proses mencapai revolusi hijau karena keinginannya, tekad yang kuat untuk memajukan sektor pertanian yang terutama untuk menjamin pasokan pangan ya terhadap rakyatnya. Dilansir dari situs Country Studies, produksi beras di Filipina meningkat dengan pesat pada pertengahan tahun 1960-an. Peningkatan ini dipengaruhi oleh penggunaan budidaya varietas unggul yang dikembangkan oleh International Rice Research Institute di Filipina. Awalnya Filipina melakukan impor beras dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan. Namun pada tahun 1970-an, Filipina menjadi negara pengekspor beras dalam skala kecil. Sebagai bagian dari ASEAN, Filipina dan Indonesia memiliki peranan dalam menjaga ketahanan pangan, baik bagi kebutuhan dalam negeri maupun bagi sesama negara ASEAN. Filipina dan Indonesia pun memiliki jumlah penduduk yang besar. Berdasarkan data ASEAN Stats per tahun 2021, Filipina memiliki jumlah penduduk lebih dari 110 juta jiwa dan Indonesia lebih dari 272 juta jiwa. Tentunya dengan jumlah penduduk yang besar, baik Indonesia maupun Filipina memiliki kepentingan untuk menjamin kelangsungan food security, keamanan pangan. Ya, sehingga Indonesia dan Filipina memiliki kepentingan untuk membangun sektor pertanian untuk menjamin keamanan pasok bahan panganan tadi, ya, untuk menjamin kesejahteraan penduduknya. Namun di sisi lain, Filipina memiliki tantangan dan kendala tersendiri di bidang pertanian. Terletak di kawasan cincin api Pasifik, Filipina menjadi salah satu negara yang terkena dampak perubahan iklim di dunia. Negara ini dilanda rata-rata 20 topan setiap tahunnya, yang tentu berdampak pada produksi pertanian hingga mengakibatkan anjloknya hasil panen yang disebabkan oleh kondisi cuaca buruk.
Di bidang pertanian, Filipina memiliki tantangan tersendiri, yaitu adanya badai ya, yang merusak lahan pertanian, sehingga mengganggu siklus panen pertanian, yang akhirnya mengganggu stok bahan pangan untuk penduduknya. Untuk itu Filipina memerlukan impor. Ya, untuk menjamin food security di Filipina membutuhkan impor. Nah, disinilah peluang Indonesia untuk mengekspor bahan pertanian, khususnya bahan pangan terhadap Filipina. Melansir data United States Department of Agriculture USDA Februari 2022, Filipina dan Indonesia masuk ke dalam daftar negara penghasil beras terbesar di dunia, dengan Indonesia di urutan keempat atau nomor 1 se-ASEAN dan Filipina di urutan ke-8. Filipina dan Indonesia sama-sama memiliki peranan dalam pengembangan pertanian di ASEAN, namun memiliki strategi yang berbeda dalam menjaga ketahanan pangan. Indonesia ya memiliki lahan pertanian yang luas, relatif tidak memiliki gangguan alam terhadap pertanian, sehingga Indonesia lebih kepada bagaimana meningkatkan pertanian di sektor alternatif produk pertanian untuk bahan pangan, seperti beras. Selain beras ya, ada jagung, ubi jalar, dan singkong. Ya, di situ perbedaannya. Indonesia lebih kepada peningkatan investasi pada teknologi makanan, ya, kepada meningkatkan produksi bahan pangan pokok dan bahan pangan alternatif, ya. Sementara Filipina lebih kepada bagaimana menyediakan bahan pangan, rantai pasok pangan, termasuk melalui lingkungan, isu perubahan iklim, dan dampak pandemi COVID-19. Untuk itu sangat penting bagi negara-negara ASEAN untuk bekerja sama dalam memperkuat ketahanan pangan. Sebagai negara anggota ASEAN, Filipina dan Indonesia terus meningkatkan kerjasama di sektor pertanian di kawasan ASEAN demi tercipta ketahanan pangan yang kuat.